Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh semangat, sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, Allah yang benar, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, untuk kesempatan baru di hari ini. Kembali kami boleh bangun, kami hidup dan bernafas karena anugerah Tuhan. Kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang baik buat kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara dikasihi Tuhan, bulan Juni yang lalu, warga Sumba Timur yang jumlahnya ribuan orang memadati ruas jalan yang akan dilewati oleh Presiden Indonesia. Dengan antusias mereka menunggu kedatangan Presiden. Para warga mengaku bangga dan sangat senang karena sang presiden mau berkunjung sehingga mereka dapat melihatnya. Di berbagai negara di dunia ini, rata-rata orang akan merasa senang dan bahagia ketika berjumpa dengan presiden, pemimpin, raja atau ratu mereka. Kesempatan untuk bertatap muka, berbicara dan berjabatan tangan akan menjadi momen yang sangat membanggakan dan akan diceritakan kepada banyak orang. Sikap seperti ini, saudara, adalah sebuah ekspresi yang wajar dan manusiawi. Karena berjumpa dengan penguasa atau pemimpin merupakan kesempatan yang istimewa dan membanggakan. Saudara dikasihi Tuhan, lebih daripada perjumpaan dengan seorang presiden, pemimpin atau raja, Rasul Yohanes berjumpa dengan pribadi Allah sendiri. Yohanes menjadi saksi mata langsung dari pribadi kudus dan ilahi Kristus. Dan hal itu sangat membanggakan serta membahagiakan. Dan di sini dengan jelas Yohanes menyatakan bahwa apa yang ia sampaikan bukanlah kabar bohong, bukanlah kabar yang tidak berdasarkan fakta, tapi apa yang ia sudah lihat, ia sudah dengar dan ia sudah raba secara langsung tentang firman hidup, itulah yang ia sampaikan. Jelas sekali di sini bahwa Yohanes sedang menyatakan bahwa dirinya adalah saksi mata langsung akan pribadi firman hidup, pribadi Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita dengan jelas dapat memahami bahwa kita mendapatkan kabar kebenaran yang langsung dari orang pertama, bukan dari orang kelima, orang ke-10 atau orang ke-100 dari generasi yang berbeda. Tidak seperti kitab-kitab lain yang dituliskan oleh orang-orang dari generasi yang sangat jauh dari tokoh utamanya. Alkitab dituliskan oleh para orang pertama, yaitu para saksi mata langsung dari kemuliaan Kristus. Kita perhatikan di sini, saudara, bahwa Rasul Yohanes menyatakan ia telah mendengar, melihat dan menyaksikan serta meraba dengan tangannya sang firman hidup itu. Yohanes bahkan juga telah melihat kemuliaan sang firman hidup itu, yaitu kemuliaan Kristus sebagai Allah yang begitu cemerlang ketika Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata Yohanes dan kedua murid yang lain saat mereka berada di sebuah bukit. Peristiwa ini tercatat dalam Markus 9 ayat 2-13. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita melalui ayat-ayat ini tidak lain adalah agar kita percaya akan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh para rasul,
yang tertulis di dalam Alkitab. Karena Injil adalah kebenaran, dan di dalam Injil kita mengalami anugerah keselamatan. Kabar Injil yang disampaikan oleh para rasul merupakan sebuah kabar yang valid dan dapat dipercaya. Para saksi mata ini yang telah dipenuhi Roh Kudus menjadi alat penyampaian yang memungkinkan kebenaran Injil itu sampai kepada kita di hari ini. Mari kita bersyukur saudara dan bersuka cita karena melalui pemberitaan para rasul mengenai Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mengenal dan menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Sungguh luar biasa saudara, kabar baik yang disampaikan kepada kita. Kabar Injilnya adalah sebuah fakta dan kebenaran yang menghidupkan kita yang percaya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur karena kami boleh menerima kabar kebenaran, kabar Injil yang memerdekakan dari para rasul, dari para saksi mata yang secara langsung mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya dan berpegang teguh kepada kabar Injil-Mu, kepada firman-Mu ya Tuhan. Engkau adalah firman hidup yang menghidupkan setiap kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau percaya sungguh kepadamu dan setia kepadamu, lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Jadikan kami sebagai saksi-saksi-Mu yang menyampaikan kabar sukacita, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa pertolongan-Mu atas setiap kami masing-masing. Dan kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan, ada jawaban doa, ada mujizat terjadi dalam hidup kami. Dan terlebih daripada itu, kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu dilimpahi dan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera sorgawi. Kami terus dibentuk menjadi semakin sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.